Aku mau ngomongin soal fenomena yang lagi viral banget di dunia pendidikan Indonesia. Dan sayangnya ini bukan kabar baik. Bayangin, kamu lulusan sarjana pendidikan sudah mengajar bertahun-tahun, bangun lebih pagi, lebih awal dari semua orang, melewati jalan yang jauh seperti contohnya Pak Aziz, guru honorer yang sedang viral karena bersepeda 10 km setiap hari demi mengajar. Tapi penghasilannya cuma 400.000 per bulan. Bahkan ada yang di bawah itu. Dan sekarang di tahun 2026 ini muncul isu baru. Guru honorer terancam tidak bisa mengajar mulai 2027. Kepanikan menyebar dari Sumatera sampai Papua. Guru-guru yang sudah mengabdi belasan tahun tiba-tiba bertanya, apakah pekerjaan saya masih ada besok? Nah, inilah yang ingin aku analisis hari ini, bukan cuma dari sisi berita, tapi dari kacamata sosiologi. Mari kita lihat faktanya dulu. Pertama, soal gaji. Menteri Pendidikan mengumumkan insentif guru honorer naik menjadi 400.000 per bulan mulai 2026. Naik 100.000 dari yang sebelumnya 300.000. Kedengarannya positif, tapi dengan UMP di berbagai daerah berkisar 2,2 juta hingga 2,9 juta, intensif 300.000 atau 400.000 itu hanya mencakup 10-15% dari kebutuhan minimum. Artinya, bahkan setelah naik pun ini masih sangat jauh dari kata layak. Kedua, soal kepastian status. Menteri Pendidikan menegaskan bahwa istilah honorer tidak akan ada lagi sesuai amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Dan kebijakan ini baru efektif diterapkan mulai 2027. Solusi yang ditawarkan adalah skema PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bagi yang tidak lolos seleksi, disiapkan status transisi berupa PPPK paruh waktu agar mereka tetap bisa mengajar. Ketiga, masalah administratif. Yang nyatanya banyak guru belum terdata dalam data pokok pendidikan atau Dapodi. Padahal semua memenuhi masa kerja dan ketidakadaan akses ke Dapodik berarti tertutupnya peluang mengikuti seleksi PPK. Dan yang paling miris adalah label pengabdian. Seringkali dimanipulasi untuk menutupi ketidakadilan upah di lapangan. Nah, sekarang kita bedah ini pakai perspektif sosiologi. Yang pertama, perspektif struktural fungsional. Dalam perspektif ini, setiap elemen masyarakat punya fungsi. Guru honorer jelas punya fungsi vital. Mereka adalah tulang punggung pendidikan, terutama di daerah terpencil. Guru honorer selama ini menjadi tulang punggung pendidikan, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Tapi ironisnya, sistem justru tidak berfungsi untuk melindungi mereka ini, yang disebut disfungsi sosial. Ketika struktur yang ada gagal menjalankan perintah atau menjalankan perannya secara adil, negara membutuhkan guru honorer untuk mengisi kekosongan tapi tidak menyediakan perlindungan yang sepadan. Yang kedua, ada perspektif konflik Karl Marx. Dari kacamata konflik, kita bisa melihat adanya relasi kuasa yang timpang antara pemerintah atau negara sebagai majikan dan guru honorer sebagai tenaga kerja yang dieksploitasi. Guru honorer bekerja keras menghasilkan produk berupa generasi terdidik, tapi nilai yang mereka ciptakan tidak kembali kepada mereka secara adil. Ini sangat mirip dengan konsep alienasi dalam pemikiran Marx. Pekerja terasing dari hasil kerjanya sendiri. Contohnya guru mengabdi demi kemajuan bangsa, tapi bangsa belum sanggup membalas dengan kepastian dan kelayakan. Yang ketiga, perspektif interaksionisme simbolik. Adanya dimensi simbolik yang kuat di sini. Kata mengabdi dan pahlawan tanpa jasa adalah simbol-simbol yang secara sosial membenarkan kondisi tidak adil. Masyarakat dan pemerintah menggunakan simbol kemuliaan profesi guru untuk menekankan tuntunan kesejahteraan. Guru dianggap tidak boleh menuntut karena mengabdi dianggap cukup sebagai imbalan moral.
Ini adalah bentuk dominasi simbolik ketidakadilan yang dibungkus narasi yang terasa mulia. Nah, fenomena ini tidak berhenti sendiri. Ada efek berantai yang besar. Yang pertama, kualitas pendidikan terganggu. Hasil TKA tahun 2025 dan 2026 menunjukkan nilai siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris mengalami penurunan signifikan di bawah standar minimal. Ketidakpastian nasib guru berdampak pada kesemangatan dan kualitas pengajar. Kedua, terjadi krisis kepercayaan terhadap negara. Sejumlah guru honorer sempat mengadu langsung ke DPR pada Februari kemarin 2026 untuk menyampaikan kondisi kesejahteraan yang masih jauh dari kata layak. Ini menunjukkan bahwa saluran keluhan sudah mencapai level legislatif, artinya masalah ini sudah sangat serius. Yang ketiga, hoaks dan kepanikan massal. Di berbagai wilayah dari Sumatera Utara hingga Papua, kepanikan menyebar karena beredar narasi bahwa guru non-ASN dilarang mengajar, padahal isi kebijakan sebenarnya justru memperpanjang masa tugas. Ini menunjukkan betapa rentannya kelompok ini terhadap ketidakpastian informasi. Jadi, sampai sini, apa yang kita bisa simpulkan? Fenomena guru honorer bukan sekedar masalah kebijakan kepegawaian. Ini adalah cerminan dari ketidakadilan struktural yang sudah langsung berpuluh-puluh tahun. Negara membangun sistem pendidikan di atas punggung orang-orang yang tidak mendapatkan jaminan. Pendidikan Indonesia tidak cukup hanya berganti nomenklatur dari honorer menjadi PPK paruh waktu, melainkan membutuhkan tata kelola yang memastikan setiap guru diperlakukan secara adil, profesional, dan manusiawi. Sebagai calon pendidik, kita perlu bertanya, ketika kita kelak menjadi guru, sistem apa yang sedang kita masuki, dan yang lebih penting, perubahan apa yang bisa kita dorong. Karena pendidikan yang baik tidak bisa dibangun atas ketidakpastian, dan guru yang sejahtera adalah fondasi generasi yang cerdas. Sekian analisis dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat.